Hai teman-teman semuanya. Selamat datang di Dave Iwet Siaran Pagi. Good morning, selamat pagi dari Jakarta untuk teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, ayo kita kumpul-kumpul pagi hari ini. Kita ngobrol, kita temani teman-teman manasin baterai sebelum kita beraktivitas hari Rabu ini. Udah ada yang dari Malaysia tuh. Coba ya, kita langsung undang Iwet untuk bergabung. Nah, itu dia. Udah hari Rabu aja gitu. Jangan lupa di tap-tap pasukan orange-nya, love-nya, iya. Bali, hai Bali. Very early katanya. Kan udah jam 7 ya. Selamat pagi Batam. Zakaruta, good morning. Halo. Sampai Jakarta jam berapa loh? Jam 12.30 Malam. siang. Oh. Terus langsung meeting. Oh. Halo New York. Oh, New York. Halo Texas. Hah, Texas? Ya, fried chicken. Gue coba lu tanya dong, apa yang membuat gue paling excited minggu ini? Apa yang paling lo excited minggu ini? Lebih tulus dong, lebih tulus. Bo, apa menurut lo yang paling lo excited banget minggu ini? Ih, asik banget dia ditanyain gini, punya teman perhatian gini. I like. Apa yang bikin lo excited minggu ini? Jadi besok tanggal 1 Agustus setelah mati suri beberapa tahun, program talk show gue kan dulu punya program talk show di YouTube-nya Cosmo, di radio Cosmo, sama di Yeah. Spotify, judulnya Diary Dave. Ya, Tapi kan sempat mati suri tuh. ya. Jadi cuman ada kolom bulanan aja di majalah Harper's Bazaar. Nah, Ya. besok mulai tahun 2024 ini Diary Dave akan kembali hadir dan besok gue syuting tamu pertama gue. Gue udah denger nih cerita ini. Iya, jadi nanti segera teman-teman akan bisa tonton tayangan obrolan inspiratif saya bersama tamu-tamu saya, non-selebriti ya, bukan selebriti, di kanal YouTube-nya Bazar, nama acaranya Diary Dave. Nah, tentunya nanti abis itu teman-teman juga bisa dengarkan di Spotify, karena masih banyak sampai hari ini yang suka nge-DM, suka ngedengerin episode lamanya Diary Dave di Spotify. Sama kutipan inspirasinya nanti teman-teman bisa baca di kolom Diary Dave yang ada di majalah Harper's Bazaar. So, I'm excited for that! Lo tau gak sih, ada satu orang ternyata di keluarga gue yang nungguin banget kolom lo itu di Harper's Bazaar. Masa? Iya. Namanya Tante Ratih. Tante Rati, hai selamat pagi Ibu Rati, salam kenal dari saya. Tante Ratih ini istrinya Om Iboy. Ah, Dia setiap bulan selalu beli bazar. Yang pertama kali dia baca adalah Diary Dave. Thank you so much, terima Seneng kasih. nggak? Senang. Tenang. Tenang. Terus lanjut. Diary Dave, jadi kan akan jalan lagi nih. Video YouTube sama podcastnya. Jadi yang membedakan dengan Brunch with Dave, kalau Brunch with Dave kan celebrity, Yes. kalau Diary Dave ini tamu-tamu inspirasional, kita sebut gitu ya. Ya. Besok siapa tamunya? Besok akan memberikan inspirasi women entrepreneur, seorang perempuan yang membangun empire kekuasaan pekerjaannya. Terus? Nggak bisa kita unveil, pokoknya kayaknya zaman sekarang ini ya, gue banyak bertemu dengan sosok-sosok perempuan yang jadi tulang punggung, sosok-sosok perempuan yang sebetulnya menggeliatkan ekonomi bangsa. Asai! Coba gue tebak, asal dari Surabaya? Oh. Oh, gue tahu. Di mana besok syutingnya? Besok di Casa Living di Kemang. Erika turun tangan lagi.
Erika turun tangan managing editor karena Erika kan sama kayak lu ya, inisiator. Ya. Cuman bedanya kalau Erika sampai jadi ya. Kalau gue lempar ide aja ya. Erika tuh managing editornya Harper's Bazaar sayang. Iya, iya. Gue tayang bulan Erika depan. itu sat-sat gitu dia tuh. Dan hatinya alay sebenarnya. Jadi gue seneng deh. Jadi sekarang kalau ketemu orang, aku suka nontonin podcast kamu. Pertanyaan gue tuh, yang mana? Ciela, soalnya punya banyak. Iya, amit-amit beli banget najis. Terus orangnya juga bingung. Hah? Yang mana? Aku juga bingung. Yang ada kamunya deh pokoknya. Berasa keluarga Halilintar, yes. Ember. Tapi kayaknya tuh sekarang memang kayak gitu ya. Jadi nggak cuman satu gitu. Orang tuh punya punya banyak gitu. Kayak podcast Mas kan juga sekarang ada showcase Mas. Oh. Iya, jadi kalau podcast Mas tuh mereka berempat doang. Kalau showcase Mas tuh ada bintang tamunya gitu. Gue melihat tendensi kayaknya orang-orang sekarang itu haus menyaksikan obrolan ya, Wet ya. Kayaknya Lumayan. butuh temen gitu dalam beraktivitas dan mereka itu kayak keinginan untuk menggali wawasannya itu luas sekali ya. Ya. Kurang lebih sih seperti itu ya ternyata ya sekarang ya. Kalau lo hidupin lagi Diary Dave, lo punya YOLO, ada duet, gue kayaknya harus hidupin lagi Podgasm ya. Silakan. Lu kumpulin aja tuh teman-teman lu itu ya. Terserah ya. Ya sama Jero, sama Tara, sama siapa meneh kuwi siji meneh? Audi. Monggo. Kayak punya waktu aja. Mana gue lihat jadwal YOLO syutingnya, anjrit, minggu depan ada 3 syuting YOLO. Gue bilang, buset kapan gue kerjanya nih. Heboh ya. Orang kemarin kan gue jadi tamu. Ya. Gue jadi tamu di podcastnya Mas Aji. Pulih nan selaras. Betul. PNS Pulih nan selaras. Terus tuh Mas Adi Prabowo katanya masih suka nontonin konten Diary Dave sama Jenny setiap tahun. Oke. Mas Aji tuh bilang gini, gue bilang gini, kamu tuh untuk orang yang pengangguran cukup sibuk ya. Iya loh Mas, aku tuh nggak punya kantor. Aku tuh masuk ke kantor ini aja mesti tukar KTP. Aku tuh bukan karyawan. Tapi aku hari-hari di jalanan sama di rumah ongkang-ongkang kaki. Tapi kok banyak banget ya kegiatannya. Kok dia bisa ngomong gitu, gimana ceritanya? Dia nanya kan, apa aja kegiatannya, berarti ya Mas Dev ya gitu. Oh, terus gimana kemarin, seneng nggak? Sama Mas Duo cepol. Nanti ditonton ya, gue jadi tamu di podcastnya Mas Aji. Karena gue tuh punya history background sama Mas Aji Santoso Putro ini. Karena pertama kali gue ketemu, dia itu tidak terlalu aktif di Instagram, Web. I remember that. Iya. Gue ikut kelas meditasinya dia atas undangan Bang Permata dari Susan Bahtiar. Iya. Gue pikir, lucu amat, gue mau undang ke Diary Dave di Cosmo. Terus ketika posting promo, gue gini, iya ampun lucu banget, gak terlalu aktif di Instagram. Sementara sekarang kan dia aktif banget, ngasih kelas, ini itu. Gue juga nanya sama dia, lah Mas Aji, lu juga sekarang sangat aktif di sosial media, alasannya apa? Terus dia bilang? Nah, lucu deh. Dia bilang gini, karena aku melihat banyak orang yang membutuhkan istilahnya ini bahasanya bahasa gue ya, tapi intinya seperti itu. Banyak orang yang membutuhkan menguntai keruwetan pikiran mereka. Kayaknya egois banget kalau dia punya ilmu, tapi dia cuma simpen sendirian. Sementara di sosial media, dia bisa berbagi ilmu itu dengan jauh lebih mudah dan accessible gitu loh. Ya, by the way ini bukan Aji Handoko, beda. Ini Aji Santoso. Aji Handoko itu Kompas, Aji Santoso itu psikolog
/mindfulness practitioner. Iya, teman-teman harus udah mulai bisa membedakan ya tokoh-tokoh sentral yang sering kita sebut di duet siaran pagi ya. Ini ibarat Oprah and Friends gitu ya, ada spin-off-nya kan, Dr. Phil, ada Gail gitu. Teman-teman harus udah mulai dicatat Adi Prabowo itu dari Clarence yang apartemennya mau gua rampok. Harus udah mulai bisa, soalnya penyiarnya udah ini semrawut. Tokoh-tokoh sentral anjay. Cin, lu harus nonton deh filmnya Rosa. Oh ya, lu datang akhirnya? Datang. Lu nggak posting apa-apa soalnya, gue pikir lu nggak datang. Karena gue datang tuh semi terlambat. Oh, oke. Semi terlambat dan baterai sosial gue udah habis. Terus? Jadi gue nggak posting, nggak fotoan, tapi gue ketemu Gema, manajernya Rosa. Terus dia absen, mana geng BB Cream? Aduh maaf, geng BB Cream nggak ada yang bisa datang karena salah satu orang tua dari geng BB Cream meninggal, jadi semua lagi di rumah duka. Ya, sekejap, sebentar. Bener guys, Aji Puyeng dan Aji Obat Puyeng. Aji Puyeng yang punya Kompas, Aji Obat Puyeng yang mindfulness practitioner. Dah, lanjut. Geng BB Cream, salah satu orang tuanya ada yang meninggal dunia. Oh, gue mau mengucapkan juga turut berbelasungkawa untuk Dennis. Yes, thank you. Nanti disampaikan. Terus akhirnya ya udah kita terburu-buru nonton. Habis nonton gue langsung pulang. Tapi yang harus gue acungi jempol adalah karena filmnya kayaknya baru mulai di bioskop tanggal 1 Agustus deh. Betul. Ya, yang ingin gue tepuk tanganin adalah gue tadinya agak skeptis loh Iwat. Ya. Terhadap film ini. Gue pikir ini tuh film apa sih? Biopic movie, film yang terinspirasi kisah kehidupan Rosa, atau film dokumenter gitu. Kalau film dokumenter, emang semenarik apa sih gitu buat orang yang bukan fans berat hardcore-nya Rosa gitu. Gue kan bukan fans beratnya Rosa gitu, tapi gue hanya pengagum dan penikmat aja gitu. Akankah gue bisa menikmati untayan cerita dari film ini gitu? Tapi gue ikutin, karena beberapa undangan kan cuma datang, hahaha, foto-foto, pulang. Betul. Kalau gue enggak, gue emang pengen tahu filmnya kayak apa. Ya. Lo nonton lah. Gue nonton, gue pikir, I give it 30 minutes deh. Ya. Kok menarik, sejam deh. Kok sayang ya gue tinggal ya. 1,5 jam, hampir 2 jam deh gue nonton. Bagus loh, Nek. Cerita tentang perjalanan karir Rosa kan? Jadi sebetulnya backbone ceritanya adalah dia menceritakan perjalanan dia menuju konser 25 tahun itu. Ya. Menggelar konser perayaan 25 tahun karyanya dia itu diisi dengan cerita hidupnya selama 25 tahun. Ya. So good loh. Ya. Acung jempol dengan produser, editor, penulis naskah. Karena tidak membosankan, asli mereka berhasil memilih dan menampilkan klimaks-klimaks kehidupannya Rosa yang gue tuh nggak pernah tahu. Dan manusia ya ternyata dia ya. Ya. Anaknya juga kasih testimoni ya cerita katanya. Dan very real loh, very humanis banget. Ya. Waktu cerita perceraian dia juga dibahas ya. Iya. Ya. Lo tahu produsernya Prilly kan? Iya. Jadi Prilly, terus ada Umay Shahab. Umay apanya ya? Shihab ya. Umay itu kalau gue nggak salah, pokoknya kan Prilly tuh punya movie company bareng sama Umay. Iya, nah terus kemudian mereka yang memproduseri si film ini gitu. Shahab bukan Shihab. Ya, jadi bagus teman-teman nonton. Walaupun lu bukan fans beratnya Rosa, tapi lu akan bisa menikmati inspirasi kehidupannya gitu. Gue tuh gini ya, gue tuh paling seneng nonton atau baca sesuatu karena bener apa kata meme itu, when we read books, we feel that we are not alone. Gue tuh senengnya kalau nonton film dokumenter atau baca sesuatu atau menyimak podcast. At the end of the podcast gue gini, ternyata gue gak sendirian ya gitu.
Gitu, ternyata masalah hidup gue pernah dialamin juga tuh sama penyanyi sekali berosa gitu. Oh, ternyata lucu ya. Iya, iya. Ya, layak tonton. Apa yang lo dapetin dari filmnya Rosa itu? Eh, Dia itu juga pernah mengalami fase nggak tahu mau ngapain lagi dalam hidup. Betul. Dia pernah yang mau give up, udah Iya, kayaknya semua udah pernah gue lakukan, udah iya. Momen-momen kayak lu gitu pengen pindah ke kaki gunung gitu ada tuh dalam kehidupan Rosa. Ya. Ntar lu deh, dia tuh ngapain ya waktu kejadian? Dia cerita langsung tuh waktu itu sama gue. Ada momen dimana, tapi justru dari momen dia kebingungan itu dia menghasilkan sesuatu tuh waktu itu. Yes. Apa ya waktu itu ya? Nanti dong, nanti katanya apa tuh namanya spill Spoiler. over. Spoiler. Enggak kok, bukan itu nggak spoiler kok. Ayo, apa ya? Dia tadinya sempat mau pindah ke luar negeri. Iya bener, saking udah bingungnya. Terus ada satu momen dimana dia kayak, apaan sih nih manggung kayak begini? Oh konser waktu itu kan? Gitu deh. Ih, Takut spoiler katanya. ya udah sih. Udah hari-hari juga lo spoiler. Ya kan harus belajar untuk tidak. Sebel. Gitu. Tapi satu yang mungkin kalau boleh ya biar jujur nggak semuanya 100% bagus gitu ya. Ada satu yang menurut gue harusnya publicistnya agak sedikit menahan bercandaannya Rosa di depan tuh. Yang mana tuh? Karena kan di film itu digambarkan Rosa itu tidak berjarak sama penikmat musiknya, which is true gitu ya. Kan vibe-nya dia itu adalah orang yang tidak berjarak. Tapi ada satu bercandaannya dia di pembukaan filmnya itu di studio gue yang justru membuat ini inside jokes nih. Kita yang nggak ada di dalam circle itu jadi bertanya-tanya yang gini. Iya deh, gue nggak paham gitu. Apa? Jadi kayaknya di dalam grup, di dalam studio gue tuh ada teman-teman dekatnya dia. Dugaan gue adalah Caca Verdi. Apa Caca Verdika? Reza Candika. Iya, the comedian dan his friends gitu. Karena begitu Rosa masuk tuh si geng ini tuh kayaknya pertemanan yang gitu. Jadi Rosa tuh gini, tolong ya buat teman-teman yang deket yang tahu daleman-daleman aku ditahan bercandaannya. Ingat yang ditonton ini hanya untuk kalangan publik, nggak semuanya diceritain. Kan gue gini, oh nggak semuanya diceritain gitu loh. Itu tuh inside jokes yang harusnya jangan dikeluarin gitu. Iya. Lo sebagai si ingin ikut serta dalam semua kegiatan dan juga momen-momen nggak terima digituin ya. Nah ini bukan, maksudnya gini, kontradiktif gitu loh dengan gambaran yang dipotret di film itu kalau Rosa itu tidak berjarak gitu ya, walaupun siapa sih yang 100% diceritain kehidupannya gitu. Iya. Makanya ini juga insight ya, kalau lo tuh bergaul sama selebriti, kalau mereka lagi melakukan tugasnya di atas panggung, tahan diri deh untuk nggak ngeluarin inside jokes, karena kita penonton yang nggak ada di dalam circle inside jokes lo itu kecil hati loh. Oh gue nggak tahu tuh ceritanya gitu. Jadi kan kesannya kayaknya kita tuh outsider gitu. Itu aja. Selebihnya everything went smooth. Sama satu yang gue saksikan dari film itu yang gue gini, anjrit ya gitu. Itu hari Senin kan keadaannya kejadiannya? Oh, Senin ya? Iya. Senin. Kok kemarin lo nggak cerita? Gue cicil dong. Kalau semua diceritain waktu kita cuma sejam. Marah lagi. Mana Plam lo? Kok nggak ada Plam hari ini? Aduh, aku tuh belum sempat ke Total Buah, Bo. Kulkas gue kosong kayak kehidupan dan hati aku. Lo nggak bisa beli aja di online. Aduh, gue nggak suka. Gue tuh sukanya ke supermarket pilih-pilih gitu. Oh. Terakhir sebelum ganti topik. Gak usah cerita sama orangnya. Nanti orangnya jadi rikuh kalau ketemu gue. Ya lu cerita di hadapan 3.000 orang pagi ini. Ya maksudnya lu juga kalau ketemu orangnya biasa aja. Gak usah ngomong, si Dave ngomongin lu. Gak usah ngomong gitu. Biasa aja, Nek. Ya gila kali masa gue ngomong gitu. Gue tuh gak pernah menyangka kalau Afgan itu ganteng ya. Apa sih? Ya Allah. Lu buta apa gimana sih?
No, honestly, buat gue itu karena kan gue mulai berkarir, gue tuh wawancara Afgan. Afgan is this geek mahasiswa dari UI yang pakai kacamata, yang musisi, yang aduh berondong gitu. Kayaknya tuh, duh ini mah seumuran keponakan gue deh. Begitu ngelihat Afgan di filmnya Rosa, gue gini, anjrit, ganteng banget loh dia. Ganteng banget loh, Wet. Kemarin ada dong pasti. Ada, tapi gue gak ketemu ya siapa lagi gue kan rakyat. Tapi di layar gue ngeliat, gila nih, ganteng loh. Ganteng dia. Kasep gitu. Jadi bukan tipe ganteng yang kayak Chico Jericho, bukan tipe ganteng yang kayak gue gitu, yang kayaknya begitu lihat tuh orang udah langsung oke lo ganteng gitu. Kalau Afgan tuh gantengnya tuh butuh penelaahan gitu, kayak puisi-puisi Sapardi Djoko Samono, ngerti lo? Sapardi Djoko Darmono. Iya. Tahu kan kayak puisi-puisi almarhum Sapardi Djoko Darmono. Belum ya? Oh, sorry Ralat. Bapak Sapardi. Ngerti? Ralat. Pensel. Ya, maaf. Gitu. Gitu ngerti nggak lo? Jadi butuh penelaahan. Intinya itu the moral of the story. Darmono. Sapardi Djoko Darmono. Belum. Iya, belum mas hidup. Sehat Bapak, I love you. Ih, mantep. Apa perasaan lo sekarang? Hah? Apa perasaan lo sekarang? Ayam. Kayak copot sesaat jantung lo. Udah Wet. Udah belum siang? Udah. Intinya gitu ya. Intinya gitu. Nah, anyway, udah itu aja. Thank you. Tuhan capek. Iwat, Apa? gue mau mengingatkan nih teman-teman. Lu punya BPJS nggak? Ada. Lu tahu nggak kalau sekarang BPJS itu wajib? Tahu. Tahu ya? Tahu. Kenapa emangnya? Enggak, ternyata masih banyak teman-teman gue yang nggak tahu kalau BPJS itu wajib. Teman-teman lu sebelah mana? Teman-teman pergaulan gue, jadi dari kemarin gue tuh sibuk nanya, terus mengingatkan kayak contohnya Karen Delano gitu. Emang wajib gitu? Gue kan punya asuransi. Bo, itu tuh wajib. Tuh kan ada yang bilang, udah lama. Katanya sekarang kalau perpanjang SIM, ngurus KTP, pokoknya ngurus surat administratif kependudukan gitu, memperpanjang STNK gitu harus ada BPJS. Ya. Apa yang mau ceritain soal ini? Jangan lupa diurus surat-surat kependudukan begitu. Iya. Karena banyak loh Wet, ternyata kan paling males ya Iwet ngurus paperworks, bener nggak? Iya. Iya. Banyak loh teman-teman gue tuh yang gini, aduh aku tuh nggak punya kakak gue masih sama orang tua gue, orang tua gue udah nggak ada, gue udah tinggal sendiri, aduh ngurusnya gimana ya? Gue gini, aduh please deh, take time untuk urus kakak. Terus abis itu urus BPJS. Terus abis itu urus KTP. Urus SIM. Iya. Gue setuju sama lo. Tapi gue ini menarik nih pembahasan ini. Kenapa ya ngurus surat itu menjadi sebuah momok? Iya. Setiap kali ya. Kayak mindset lo tuh begitu bilang, mesti ngurus surat tuh langsung ribet nih pasti nih. Iya gak sih? Iya. Ya, itu yang menyebabkan akhirnya itu tadi, malas ngurus BPJS, malas ngurus KTP, malas ngurus kakak. Ya, udahlah satu nih. Kalau gue, beberapa hal yang membuat gue malas adalah suka bingung, mesti kemana sih ngurusnya? Betul. Itu satu dulu. Dimulai dengan gini, oke, sebelum lo ngurus kayak begitu, lo harus ke RT dulu. RT aja lo nggak tahu di mana. RT-nya siapa ya sekarang ya? Betul. Ya, itu satu. Abis dari Pak RT bilang gitu kan ya. Oke, sekarang ke Pak RW ya. Anjir, Pak RW lagi nih. Di mana nih Pak RW rumahnya? Abis Pak RW,
ke kelurahan. Habis kelurahan, kecamatan. Aduh, Itu udah kayak, oh banyak juga ya jenjangnya ya. betul. Habis itu datang nih loh ke kecamatan. Kantornya isinya kucing oren. Ya, kayak ini kantor bukan sih? Gue harus kemana ya? Nggak jelas informasinya. Where do I go gitu ya? Iya, penunjuknya nggak ada, orangnya juga di depan loket nggak ada. Bingung gitu. Betul. Walaupun ada beberapa sudah bisa dilakukan online dan dari pengalaman aku sama adikku sih ya, informasinya jauh lebih mudah diakses sekarang, betul. Tapi masih ada lah unsur ribetnya. Tapi harus dilakukan. Kenapa gue menegaskan ini? Karena tahun ini tuh 2 orang temen gue itu mengurus kedukaan orang tua mereka. Iya. Dan mengurus paperwork yang nggak tahu ada di mana, nggak jelas, itu tuh repot loh, Wet. Repot sekali. Iya. Jadi, please teman-teman, take time, ambil waktu. Kalau punya waktu libur, nggak jalan-jalan, daripada lu mutar-mutar mall, nggak ngerti mau ngapain, diurus yang kayak gitu-gitu yang. Iya. Iya, setuju. Gue setuju sama. Birokrasinya susah betul, tetapi memang harus dikerjakan gitu. Iya. Iya benar. Gue setuju. Ngurus STNK, ngurus SIM. Iya. Masih kayak gitu nggak ya? Yang duduknya juga nunggunya nggak enak. Masih ya? Panas gitu ya? Kursinya keras, kaleng, karatan gitu ya? Cuman udah mulai banyak anak muda petugasnya, jadi udah lebih dipermudah. Dan pengalaman gue saat ini para petugas administratif gitu tuh juga udah menyadari bahwa istilahnya sense of service-nya udah jauh lebih terasa lah, Wet. Iya. Tapi kenapa ya? Kenapa gitu nggak diperbaiki ya sistem itu ya? Nah, aku nggak tahu ya Pak ya, nanti saya tanyakan kepada para pejabat yang menjabat ya Pak. Iya boleh. Iya sih. Tapi gue setuju kok. Gue aja nggak tahu RT gue yang mana. Apalagi kita nih, warga-warga rusun gini. Ya kan? Itu gue terakhir tuh gue ngurus KTP pindah dari Bekasi ke DKI Jakarta tuh. Lo tinggal tanya ke building management lo, Nek. Oh iya benar juga ya. Waktu itu sih kalau gue nggak salah RT gue tuh di belakang apartemen sini nih. Lo tinggal tanya ke building management, saya mau urus ini, saya mesti kemana ya? Iya. Ya ntar gue tanya deh. Tapi BPJS itu wajib. Untung gue BPJS diurusin sama kantor. Nah, lu beruntung. Buat orang-orang yang seperti saya, teman-teman yang nggak punya BPJS Ketenagakerjaan ya, kita nih rakyat harus punya gitu. Iya. Apalagi gini ya, nggak semua orang kan mampu punya asuransi, bener nggak, Iwet? Ya, betul. Terutama buat teman-teman yang berkeluarga, a family member of 4, of 5 gitu, asuransi mungkin masih jauh dari jangkauan teman-teman. BPJS aja, 1 udahlah wajib, 2 ya sifatnya serupa dengan asuransi. Kenapa gue menegaskan ini? Pengalaman kemarin gue di Rumah Sakit Fatmawati dong, boleh cerita? 1 menit ya. Nggak usah deh. Kenapa? Kemarin Lala kan operasi tuh. Iya, kan keluarga Frozen aku. shoulder. Iya, keluarga aku kan masih, kita ini kan pasien BPJS, teman-teman. Iya. Kalau teman-teman tanya kenapa BPJS, karena kemampuannya BPJS dan BPJS wajib. Kenapa jadi wajib buat gue? Karena gue ini punya kredit di bank dan kala itu harus punya BPJS, ya. Oke, jadi gue memang punya BPJS walaupun gue punya asuransi, tapi keluarga gue belum punya asuransi, punyanya BPJS. Ya. Kemarin adik gue, long story short, harus operasi frozen shoulder. Nah, 2 hal yang ingin gue ceritain adalah kan puskesmas, rujukan gitu ya, dirujuk ke sebuah rumah sakit. Tadinya bukan di Fatmawati, Wet. Ya. Di daerah BSD lah. Oke. Tapi kita kecewa dengan layanan dokternya. Yang di BSD. Terus? Karena dokternya tuh udah langsung gini, waduh kalau untuk ibu harus operasi, tapi untuk kasus ibu nggak bisa pakai BPJS ya. Kenapa dok? Gitu. Kan saya pasien rujukan BPJS.
Dokternya tuh jualan asuransi, Wet. Oh, dia nyebut satu merek asuransi tertentu gitu. Iya. Oh, Enggak, kayaknya nggak boleh ya dokter nggak jualan. etis harusnya. Heeh, gitu. Terus, Ibu urus aja nih daftar, nanti bulan depan ibu udah langsung bisa operasi sama saya di sini. itu kalau kalau di spill namanya jadi kasus tuh, karena itu melanggar kode etik dan sumpah dokter. Iya, dan yang gue nggak suka seperti teman-teman sudah pernah bisa duga ya merendahkan gini. Ya kalau BPJS mah, ya ampun Bu, ini mah kelas kambing yang kayak begini mah kagak diurus, gitu. Kan adik gue kecil hati ya Wet ya, langsung kayaknya, oh enggak deh dok, karena saya pasien BPJS, saya kesini rujukan BPJS, saya mau cari BPJS aja. Oh ya udah, gitu. Udah mempersingkat karena udah kesakitan, adik gue kembali ke puskesmas, terus bilang saya minta dirujuk ke rumah sakit lain boleh. Puskesmasnya nanya kenapa nggak cocok sama dokternya. Terus, Oh ya udah dirujuk ke rumah sakit rujukan nasional ya Fatmawati. Fatmawati. Lo tahu dan kebayang nggak sih rumah sakit Fatmawati itu sibuk dan masifnya seperti apa? Namanya rumah sakit pemerintah kan ya. Uh-uh. Kayak explode all over the place gitu semua. Yes. Terus, Gue nemenin dong, adik gue tuh berbulan-bulan kan dicicil kan pasien BPJS. Hari ini ketemu dokter jantung, minggu depan ketemu ini, minggu Ya. depan ketemu ini. Jadi itu 3 months. Memang melatih kesabaran. gila ya. Semua di Fatmawati itu. Semua di Fatmawati. Terus, Ketemu dokter ortonya aja nanya gini, ini kenapa semua dirujuk ke saya sih? Ini sebelumnya ke dokter siapa? Gitu. Dokter ini, kenapa nggak sama ini aja? Karena rupanya si dokter yang di Fatmawati itu adalah guru besarnya si orto. oke. Jadi menurut dia, percuma saya tuh ngajarin ini dokter-dokter untuk bisa bantuin saya, tapi semua dirujuknya ke saya. Iya. Tapi kan nggak mungkin kita bilang, ya soalnya dokter yang di bawah-bawah itu jualan asuransi, Beb. Kita pasien BPJS. Udah keluar beb ya. Aku nggak mungkin ya, Wet ya. Iya, Kan kita terus? nggak mau mendiskreditkan seseorang gitu. Iya, terus? Nggak cocok aja, Dok. Ini ngantri banget loh, Ibu kalau sama saya. Ya nggak apa-apa, Dok. Oh ya udah, Ibu tahan ya sakitnya ya. Soalnya udah tahunan nih. Nggak apa-apa, Dok. Baru dapat jadwal bulan depan. Iya udah nggak apa-apa. Dokter yang di Fatmawati hebat. Dia melayani. Oke. Terus hari H nih. Daftar, gue nemenin. Gue tuh hati gue tuh jatuh ke jempol loh, Iwet. Kenapa tuh? Gue tuh sedih, gue tuh merasa kayak, aduh maaf ya teman-teman jangan tersinggung ya. Gue tuh merasa gini, aduh ya ampun kok gue tuh kayaknya miskin banget sih sampai gue nggak bisa membawa adik gue menikmati layanan asuransi. Nunggu kamar kelas 1 nggak ada dong. Untuk nunggu besok operasi, hari ini masuk ketersediaan kamar kelas 2. Lu udah pernah masuk belum sih kamar kelas 2 Fatmawati? Belum. Berempat. Kelas 2-nya berempat. Berempat. Terus? Itu tuh ya masa aja gitu. Iya. Kamar mandi, satu kamar dipakai berempat dan para penunggunya. Satu penunggu itu bisa berdua, bertiga. Gelaran di bawah. Jadi kamar mandi selalu basah. Ya udah pasti dong. Yang lucu gue sama adik gue tuh ketawa-ketawa. Ada juga pasien-pasien dari kamar sebelah pergi menggunakan kamar mandi di kamar kita. Karena lagi penuh yang di kamar dia. Gue nggak tahu kenapa. Sementara di luar itu ada 2 kamar mandi kosong. Lu kenapa pakai kamar mandi gue? Terus lu tahu dong ya, mental pengguna kamar mandi yang umum. Gubrak. Masuk becek-becek, keluar becek-becek. Gue tuh duduk nungguin adik gue tuh gue gini. Aduh gue tuh sedih banget loh. Gue tuh sedih banget. Ngelihat makanan masuk itu di tray kaleng gitu loh. Iya. Yang ceplok. Aduh mending gak appetite banget mau makan. Terus? Gue tuh bilang gini ke adik gue. Aduh, yuk kita berdoa yuk kalian pakai asuransi aja boleh gak sih? Aduh sedih banget loh gue tuh ngelihat kalian. Ya mereka gini, ya kita omongin nanti deh Kak. Untuk saat ini mampunya cuman ini, ya udah deh kita berbesar hati aja, kita bawa ketawa-ketawa aja. Oh ya udah kita bawa ketawa-ketawa aja.
Terus kan pasien satu kamar berempat, yang ini ngobrol, yang ini pasang pengajian, yang ini nonton YouTube, yang ini nonton film India. Kisruh banget satu kamar. Ya udah deh ya. Belum susternya juga kan sangat galak dan disiplin gitu ya. Kayaknya pelayanannya juga sesuai kamar lah ya. Pindah ke Oke, waktunya operasi. Pindah ke bangsal operasi. Mental gue agak sedikit naik tuh. Betul, kayaknya kelas kambing gitu. Pas masuk kamar operasi, gue ngelihat, oh ini gedungnya baru nih. Ini bagus nih. Kamar operasi, operating teaternya. Oke nih BPJS. Gue gitu dong. Terus gue ngobrol sama susternya, susternya juga melayani bagus nih gitu. Ditangani dengan baik nih. Selesai operasi, gue nunggu di aula gitu ya, rame-rame. Terus tentu dong di aula nunggu rame-rame itu, kan awalnya kalau lagi nunggu operasi gitu kan semua kan sibuk gitu ya kan. Aduh, kayaknya keluarga nunggu tuh semua menanti gitu ya. Begitu satu mulai minta foto, yang lain ikutan minta foto nih. Pada nontonin TikTok kita juga di situ. Terus? Jadi kan gue gini, perawat satpam minta foto sama Eka. Terus kan nungguin siapa adik aku gitu. Udah. Terus ya udahlah. Terus lumayan nih ya kayaknya ya gitu. Agak bersih. Selesai operasi pindah ke kelas 1. Oke. Aku berdua. Nah, di sini gue tepok tangan sama pelayanan BPJS. Kenapa? Bagus. Kamarnya bagus, kamar mandinya bagus, perawatan susternya juga terasa ada naik level. Bertanya, kenapa tadi di kelas 2 dulu? Kenapa nggak langsung kelas 1 aja? Kamarnya penuh. Oh. Nggak ada kamar. Berapa lama waktu di kelas 2 itu? Semalam? Semalam sampai selesai operasi. Oh, baru pindah ke kelas 1. Jadi tergantung ketersediaan kamar, Bo. Oh, kalau BPJS tuh gitu. Jadi lu mau upgrade pun nggak akan bisa. Iya, kecuali lu upgrade VIP. Tapi susternya bilang, ibu kalau upgrade, naik kelas, kan dokter sama biaya pelayanan juga naik ya. Mahal banget loh, Bu. Dan selisihnya bayar sendiri kan itu. Gue mau nangis loh di kelas 4 itu, Wet. Gue tuh kelas 2 apa kelas 4 sih? Kelas 2, di kelas 2 yang berempat itu. Oh iya. Oh. Sedih gitu, berasa kayak aduh ya ampun begini amat sih gue nek gitu. Tapi jatahnya sebenarnya kelas 1. Iya. Oh, jatah BPJS tuh kelas 1. Ini kita langganannya kelas 1. BPJS yang kelas 1. Tuh ada yang 10. Terus ya begitu pindah ke kelas kelas 1 yang isinya cuma berdua, gue sih happy loh. Dokter visitnya melayani dengan baik, susternya manis-manis, pelayanannya terasa beda deh, Wet gitu. Tapi gue nggak bisa menyalahkan karena tergantung ketersediaan kamar. Intinya adalah BPJS bagus kalau asal lu sabar dan adu nasib aja. Kalau nasib lu baik, lu langsung dapat kelas, langsung dapat kamar sesuai kelas lo. Bertanya, kan tadi lo bilang ya mau operasi nih. Kan kalau operasi tuh pasti lo akan ngecek dulu segala kan, darah, jantung segala macam. Dicicil kan? Bisa per minggu, tergantung jadwal dokter karena ngantri kan itu. Lah kalau misalnya udah harus kayak waktu gue itu harus operasi saat itu juga gimana? Kecuali emergency. Oh, kalau emergency bisa di bypass sama mereka. Itu rupanya istilahnya gue belajar dari satu follower kita nih yang suka nontonin dokter. Itu namanya operasi elektif. Jadi operasi yang bisa pilih tanggal. Karena bearable, nggak emergency. Kecelakaan, jatuh, yang harus saat itu juga. Oh, kalau darurat baru tuh lo nggak usah pakai semua aturan itu. Sama yang gue tuh tersentuh dengan follower yang suka nontonin duet siaran pagi. Kan gue posting adik gue masuk rumah sakit Fatmawati. Ada satu dokter reach out to me gini, Kak Dev kalau boleh tahu nama adiknya siapa gitu.
Terus gue lihat bionya dokter. Oh, kenapa ya? Aku bilang gitu. Thank you doanya. Aku tuh punya banyak teman dokter ortopedi di situ. Kakak operasi sama siapa? Sama dokter ini. Oh, dia jago kak. Nggak usah khawatir gitu. Nanti aku titipin sama rekanan aku di situ ya kak. Biar bukan diistimewakan. Tapi ya namanya rumah sakit rujukan kak. Pasiennya banyak sekali. Kakak yang sabar ya. Dia bantuin gue loh Nek. Ya. Terus rekanannya dia WhatsApp adik gue. Halo dengan ibu ini dia jelasin, he guide through gitu. Kayaknya emang tetap perlu ya di sini tuh kenalan sama ini, rujukan dari ini gitu. Jadi gue tuh bersyukur banget Tuhan tuh kirimkan malaikat melalui sosial media gue yang bantuin gue gitu. Nah kan gue kan total nobody web, gue nggak punya kenalan saudara dokter, saudara penggede, nobody Nek. Itu yang gue bilang gitu ya, tetap ya pada akhirnya privilege itu di negara ini tuh gue nggak tahu ya negara lain kayak begini apa enggak, tapi ketika let's admit lah, biar gimana pun lo tuh tetap dikenal orang gitu. Karena gue nggak tahu kalau misalnya memang benar-benar total nobody yang orang nggak tahu sama sekali, nggak tahu tuh kayak apa, nggak tahu kayak apa beneran. Maksud gue itu bener loh yang reach out ke lo bilang mungkin nggak diistimewakan tapi aku titipin. Itu bener-bener memang dititipin, karena kalau nggak ya udah kayak I'm so sorry to say this word, tapi kayak daging berbalut tulang aja gitu. Karena pasiennya banyak sekali Iwan. Iya. Pasiennya banyak sekali. Dan mental pasien-pasien dan keluarga penunggu ini kan juga beragam ya. Yang nggak boleh mereka langgar gitu-gitu loh. Iya. Jadi gue ya gini, emang jadi suster-suster itu juga, aduh mentalnya juga nggak mudah sih ya. Tapi makanya udah deh teman-teman, kalau lu pinter jadi suster sama jadi dokter deh, berbakti deh ke negara. Biar pada pasien-pasien BPJS itu pada banyak yang ngelayanin, bener deh. Kan ponakan gue pengen jadi dokter, gue kesempatan tuh ngedonder dia. Nah dulu lihat tuh makanya jadi dokter biar lu melayani tuh, lihat tuh pasien orang-orang Indonesia tuh. Gitu nih. Nah terus selesai itu kan gini, aduh kamarnya bagus ya, happy, aduh senang deh BPJS. Terus adik gue gini, jadi gimana nih, kita tetap mau BPJS aja apa asuransi? Ya karena dia pingin asuransi pada dasarnya. Aduh belum ada duta call-nya. Intinya sih itu. Maaf kalau kepanjangan, gue tuh cuma mau memberikan apresiasi kepada tenaga medis di Fatmawati yang sudah berbesar hati. Tuhan berikan kekuatan emosi dan fisik untuk melayani kita nih, pasien-pasien BPJS yang banyak banget. Iya. Tapi iya sih, bener. Gue juga merasakan kok. Maksud gue kayak sakit itu kan udahlah menguras fisik. Di YOLO podcast kita apa istilahnya tuh? Apa physical apa sama mental apa? Aduh lo yang ngomong lagi lo lupa. Bearable discomfort. Lo kalau sakit itu kan sebenarnya dua-duanya tuh, physical discomfort and emotional discomfort, iya kan? Terus lo mau sesegera mungkin physical discomfort dan emotional discomfort itu hilang, diobatin. Tapi kalau misalnya memang ternyata lo harus ngantri seperti itu ekstra lagi sih effortnya, ekstra lagi gitu. Itu menurut gue nggak tahu ya, balik lagi di luar negeri kayak apa. Cuma kapan ya bisa semua orang merasakan pemerataan masalah akses kesehatan itu gitu. Karena balik lagi nggak enak banget, bener-bener nggak enak banget. Emang bener loh. Iya. Apalagi ya kayak tahun ini tuh ya Iwet, gue itu aduh teman-teman gue itu nyokapnya sakit kanker, bokapnya sakit, kemudian meninggal, terus ada saudaranya, kakaknya, adiknya, suaminya, istrinya sakit melulu. Gue tuh hari-hari loh Wet, ke rumah sakit, ke rumah duka, ke rumah sakit, ke rumah duka, sampai semalam di rumah duka Denis ya.
Dennis tuh sahabat gue, udah nggak ada air mata, tahu nggak lo? Udah yang gini, udah kali Nek, masa kita, aduh pengen nangis. Setahun ini mainannya rumah sakit sama rumah duka melulu gitu. Udah ya Bo, iya Bo, udah gitu. Capek loh Bo, itu emotional draining. Tapi ya mau gimana gitu kan, orang-orang gini, kok bisa sih orang kelihatannya mampu di sosial media tapi nggak punya asuransi, BPJS aja nggak punya. Bo, kita tuh nggak pernah tahu prioritas hidup orang. Lu jangan ngejudge, we never know. Iya, setuju gue. Ya nggak sih Wet? Mm-mm. Mm-mm. Itu belum pemakaman, aduh mahalnya minta ampun. Iya, setuju. Dennis tuh 2 ya setahun ini ya. 2 Gila ya. Kayak apa rasanya tuh ya? gitu. Tapi ya orang tuanya fought a good fight, sudah berjuang, ya udah melanjutkan perjalanannya lah gitu. Itu Iya. fase hidup yang harus dilalui. So yes, aduh I'm so sorry if it's all too gloomy. Anyway, gue cuma mau mengingatkan kepada teman-teman yang masih sehat-sehat, yang kuat-kuat nih, jangan lupa urus surat-surat kependudukan, disimpan dengan baik, mampu punya asuransi, beli asuransi. Nggak punya asuransi BPJS itu wajib. Kamu orang berada, tinggal di Indonesia, harus BPJS, bayarlah BPJS supaya subsidi silangnya terus berlangsung. Jadi rakyat masih bisa terus memanfaatkan subsidi silangnya. Bener nggak sih Yang? Betul. Lo kalau misalnya ditanya ya, asuransi versus investasi, mana duluan? Gue ambil susu. Aduh, berat banget ya Allah. Asuransi. Tapi bener nggak? Asuransi versus investasi, mana duluan? Ya. Nah itu Ya nggak? pilihan. Ya. Menurut gue itu nggak pilihan. Belajar dari pengalaman gue kemarin, kepala gue pecah, gue akan menjawab asuransi duluan. Lucu ya, kita coba colek apa ahli keuangan kali buat kita jadiin topik ngobrol ya. Ya, bener nggak sih? Asuransi atau investasi? Investasi. Karena- Ayam. Karena gini deh, lu perhatiin gak sih di sosial media Prambors kali arah Sunia. Di sosial media itu influencer muda selalu ngomongin investasi loh, Dave. Bukan asuransi. Saham, kripto, bener nggak? Ya, gue pakai saham ini bisa beli Porsche. Gue main kripto bisa beli apartemen loft. Gue beli reksadana apalah kombinasi dengan ini gue liburan tiap minggu ke luar negeri. Ya. Bener nggak? Mm-mm. Ada nggak yang ngomongin gue punya asuransi dengan bangga dan lantang? Ya, Bener nggak? betul. Karena ketika lo udah sakit, nggak enak banget nggak punya asuransi itu, nggak enak. Iya. Percaya sama gue. Maksud gue, Dave udah ngasih satu applause, satu pujian gitu kepada BPJS gitu ya. Tapi tetap when you are in physical and mental discomfort, lu tuh cuma mau kenyamanan. Mm-mm. Maksud gue gini ya, gue pernah diceritain gimana seseorang mesti bawa orang tuanya sakit di RSCM. Tadi tuh Fatmawati, ini RSCM. Pusatnya Rumah Sakit Nasional. Mm-mm. Itu dia bilang kayak, ya Allah, itu ya pasien bergeletakan, Mm-mm. Geletak di lantai karena saking penuhnya. Mm-mm. Iya kan? Itu kan mental lo, kayak lo aja bukan yang sakit lo, Dev. Iya. Hati lo jatuh ke jempol. Oh. Gimana yang sakit coba? Adek lo sih menurut gue kuat banget. Gue malah aplausnya sama Lala. Iya. Ih, kalau gue mah udah ngamuk pasti gue. Sabar, adik lo tuh sabar banget. Tapi kan maksud gue gitu ya. Mendingan mana? Investasi atau asuransi? Iya. Sama mungkin nanti juga kita perlu bahas ya gini. Kita kalau single itu jauh lebih gampang memutuskan. Sekarang lu bayangkan kalau misalnya keluarga. Kayak gue deh. Family of 4. Iya. Kalau lu beri kartu
Itu aja padahal family of four ya, Bo. Yang memang rekomendasi pemerintah punya anak 2 anak cukup. Kebayang nggak kalau anaknya 3 apa 4? Nah, kalau dikasih pilihan investasi atau asuransi, mungkin secara teori, asuransi iya. Lah Ya. sekarang spelling hari-harinya aja untuk bisa dipikirin. Ini jatah bebas uangnya sisaan untuk asuransi apa investasi aja nggak ada, Bo. Kejar-kejaran sama biaya pendidikan. Bener. Belum lagi biaya fisioterapinya Ethan. Sorry, bukan fisioterapi, pijat. Apa tuh kemarin gue diralat sama dia, conditional training. Oh baik, oke Ethan. Conditional training. Ya kan? Lu ngerti gak sih? Maksud gue berarti memang kondisi ekonomi perekonomian keluarga Indonesia tuh belum nyaman. Gue bilang belum nyaman deh. Iya. Nyaman tuh kan dimana lo udah bisa bikin pos tanpa ada kesulitan gitu. Ngerti gak sih? Iya gak sih? Sekarang gini, oke tadi investasi atau asuransi duluan. Terus gue udah punya anak, maka pendidikan duluan nih. Ya kan? Terus abis itu pendidikan atau investasi. Nah terus Header kan? Keder, terus nyempil tuh di tengah-tengah. Tapi perlu liburan ya tiap tahun. Terus Oke lah. yang Ilangin ada deh liburan Ya. ilangin dulu deh. Rumah. Bener nggak, Bo? Bener nggak? nggak kenapa gue mention liburan ya? Karena pada banyak kehidupan kita kan suka gitu ya. Duitnya buat bayar asuransi sekeluarga nggak cukup, buat tabungan pendidikan nggak cukup. Ya udah deh, nggak cukup juga buat tabungan, nggak cukup juga buat asuransi. Udah deh pakai jalan-jalan aja ke Bali. Udah deh kan solusi singkat aja kan. Toh anyway ke atas ke bawah nggak cukup. Ayo udah. Lagi nih. Ini menurut gue tujukan untuk orang-orang yang bekerja di asuransi atau bos-bos asuransi, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu jarang sekali loh yang mengeluarkan produk untuk orang-orang yang wira swasta. Gini, kalau misalnya lo kerja di kantor, biasanya kan laki-laki itu bisa menanggung istri dan anak-anaknya. 2 anak sih biasanya. Di family of 4. Itu ditanggung sama kantor. Dan kantor bisa membeli produk asuransi itu karena memang disediakan, namanya kan corporate insurance. Di situ bisa berobat jalan, bisa rawat inap, bener nggak? Tapi coba kalau perorangan, produk insurance untuk yang bisa berobat jalan itu nggak ada. Dan andai kata ada, mahal banget. Iya. Bener nggak? Ya. Kenapa? Sementara sekarang itu zamannya udah banyak orang yang jadi freelancer. Iya. Banyak orang yang kerjaannya kayak Dave. Iya. Tidak ada di satu institusi tertentu. Terus nasib mereka gimana? Iya. Kalau dia sakit tiba-tiba GERD, Iya. yang nanggung siapa? Dia Iya. sendiri. Iya. Bener nggak? Benar. Ya. Correct me if I'm wrong, but Ernest itu juga wira swasta kan? Wira swasta. Dia nggak bisa beli produk asuransi yang buat family of 4 Nggak bisa. karena produknya nggak ada. Jadi seorang satu yang mesti dia beli. Bener nggak? Iya. Terus siapa yang mikirin kayak gitu? Udahlah BPJS kita nggak bisa andelin, maksud gue bisa, tapi ya itu tadi ya, penuh dengan kesabaran gitu. Iya. Terus swasta juga nggak ngasih gitu. Terus yang punya cita-cita jadi freelancer, jadi wira swasta tuh gimana nasibnya, Nek? Terus gimana kita? Yang ada kita cuma sibuk ngecek kodam aja, lebih gampang. Ya Kita kan? rely on supranatural. Nah, ya, sementara Iya. gini, ya udah deh kita sehat-sehat ya gitu. Nggak bantu. Nggak bantu. Maksud gue gini, lu sehat, iya sehat lah. Kalau stres lu tinggi, lu sakit juga. Iya. Pindah aja apa gua ke Kanada? Ya kan? Emang Kanada gitu? Kalau Denada gimana? Jangan terlalu serius.
Ingat, padahal suaminya budahal. Oh, gue tuh, Tapi aduh, bener kan? kalau ngomongin gini tuh gue pengen teriak, Bo. Tapi gue itu nggak bisa tinggal di luar negeri, Nek. Gue mau kerja apa di luar negeri? Gue ini lulusan SMA, Bo. Tapi bener kan, Dave? Bener nggak sih? Ini tuh yang jadi pemikiran gue, Mas. Gue semenjak gue sakit kemarin tuh gue mikir gini, gila ya. Insurance tuh penting sekali gitu. Lucky me, gue di cover. Iya. Iya kan? Coba kalau misalnya enggak. Bo, operasi itu seharga mobil loh. Lu nggak mau angkat gue jadi karyawan, Nek. Jadi kalau gue hospitalize, gue bisa pakai benefit kantor, say. Nanti deh ya, kalau gue punya kantor sendiri dah. Karena repot loh, Bo. Dan itu bener-bener gila banget. Itu tuh lingkaran setan loh menurut gue. Terus perusahaan juga gitu ya. Perusahaan mau mengcover asuransi karyawannya gitu. Itu kan masuk ke kos ya. Biaya operasional ya. Dan itu kan nggak murah ya, Bo. Terus begitu lo mau jualan produk gitu ya, kantor lo terus ditawar gitu. Itu kan rasanya kayak... capek banget ya. Gue takut deh, ini tuh kan kayak kita kayak ngomongin telur sama ayam ya. Sementara kan Iya. terakhir tuh, lu baca berita nggak sih ngomongin telur sama ayam ada yang berbuntut peristiwa naas kan? Jadi, Yang mana ya? Bo, ada yang Oh iya, benar. Ya anyway, balik lagi emang pada akhirnya memang kita sebagai manusia tuh yang hidup di kota besar ya, memang harus ekstra ikhlas kali ya, Bo. Udah bukan sabar lagi ya. Tapi gue acung jempol tuh sama adek lo sih. Gue acung jempol banget sama adek lo. Maksud gue dengan kondisi seperti itu disuruh periksa per minggu gitu ke masing-masing dokter sih gue nggak tahan pasti. Gue jerit pasti, beneran gue jerit pasti. iya, Hebat ya, dia Lala has a very beautiful heart menurut gue. oh, itu sama nggak ada pilihan nih, Wet. Kalau, Tapi nggak ada pilihan tuh orang juga bisa jerit loh. Dia enggak. iya, betul. Gila loh. Iya betul, itunya betul. When you are faced with no option, the only thing you can do is just suck it up. Iya. Tuh, Tapi pasti juga dia rasanya kayak, aduh, gitu. Yakin gue. perempuan emang kuat, naluri ibu emang hebat. Iya betul. Iya, Walaupun sih sebetulnya rumpiannya ya, setahun ke belakang ini sih gue juga jaga-jaga jarak ya, Nek. Lalu kebayang ya, Bo, dia frozen shoulder. Kan sakitnya semakin hari semakin sakit. Ngomel ya. Dia lagi tegang gitu, gue langsung gini, jaga jarak aman, jangan ganggu. Oh, lo pantas banyak main sama BB cream ya. Lala lagi sakit soalnya. Iya. Gue ngerti sekarang kenapa weekend lo banyak BB cream. Lagi kurang nyaman ya. Kondisi nggak kondusif. Karena tidak bisa dipungkiri seperti kata Iwet, kalau Sakit. orang sakit itu kan pasti dia akan lebih emosional, dia akan lebih galak. Sakit, Bo, dia menahan physical pain dan juga physical discomfort. Iya, setuju gue. Setuju. Iya. Ya jangankan frozen shoulder. Lo sakit mah aja lo cranky kan? Heeh. Lo sakit kepala aja lo cranky. Nggak enak. Physical discomfort tuh memang nggak enak gitu. Betul. Dan banyak loh ternyata yang mengalami frozen shoulder. Jadi buat teman-teman yang punya keluhan yang serupa, diperiksa deh. Jangan dibiarkan menahun, bahaya sayang. Ya, tapi itu sih sama siapapun nanti pemimpinnya gue menitipkan itu banget. Menurut gue pemerataan akses kesehatan tuh menurut gue sangat penting. Sama satu lagi, insurance company, ayolah, lu jangan cuman berkedok bahwa kami memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan usaha kami Avevo segala macam. Tapi orang, lu ngerti nggak sih? Itu kan janji-janji perusahaan ya, PR campaign yang kayak put. Tapi mana gitu? Banyak loh orang-orang yang bekerja tidak di kantoran. Terus ketika lo ditanya, lo punya nggak produk untuk freelancer? Enggak. Kenapa?
Begitu dibuka belakangnya tidak menguntungkan. Frek. Iya. Tapi mungkin perubahan zaman akan menjawab itu ya. Kalau akhirnya yang jual produk asuransi itu melihat dan menyesuaikan diri. Karena gue inget banget kayak sekarang kan kalau KPR udah ada tuh kolom wira swasta, freelancer, YouTuber, seniman. Back in my days itu nggak ada, Bo. Gak bisa kan dulu, mau beli mobil aja, apa tuh namanya, kredit kepemilikan kendaraan bermotor, nggak bisa orang freelancer. Iya, kalau sekarang kan udah bisa kan, Bisa. bank udah bisa gitu. Nah siapa tahu ke depannya nanti semoga masih dalam masa kehidupan kita ya Nek, jadi kita masih bisa. Iya. Harus ada slip gaji kayak ya Allah. Di luar negeri ada tuh sebenarnya buat, oh enggak ding, nggak ada, tetap harus lo nebeng sama kantor orang. Iya, iya, Mahal banget. iya memang. Nah BPJS deh tuh, Ya. hospitalization kan, rawat inap kan. Iya. Iya, rawat jalan. Semoga tahun depan sistemnya diperbaiki ya. Jadi nggak perlu yang seminggu gitu. Terus ya, anyway. Gue pernah lihat ada satu uploadan video story Ikang Fauzi, Iya. Tadi banyak yang bahas banget. ya kan, gitu. Dari jam Masih, 9 pagi sampai jam berapa gitu kan? dia dengan sukacita ngasih lihat ketawa-ketawa ditemenin anaknya lagi ngantri BPJS. Ya kayak begitu, Wet, setiap kali mau ketemu dokter. Iya, bener. Lo tau gak sih, gue tuh kemarin ke luar kota tuh ngapain? Ini ngomongin soal ini pemerintahan ya, sistem pemerintahan. Lo tau gak ngapain? Ngurus pajak. Ngurus pajaknya tau gak ngapain sebenarnya? Ngapain? Perpanjangan. Perpanjangan apa tuh? Aduh gue lupa lagi. Pokoknya tuh ini tuh perpanjangan pajak dari perusahaan. Oh, Ya kan, itu tiap 2 tahun harus diperbaharui. oh. Nah, penanggung jawab dari perusahaannya itu harus datang. Oh. Nggak bisa tatap muka online. Jadi gue harus berangkat ke sana. Ngurusnya cuma 5 menit, Bo. Itu buang-buang waktu banget ya yang. 5 menit, Bo. Dia cuma lihat, oke, data-datanya udah lengkap semua. Bapak bawa akte perusahaan, apa-apa, bawa Pak, bawa KTP Bapak, ada semua, kartu keluarga ada. Udah gue kasih lihat semua. Dia lihat muka gue. Tek, masukin passwordnya Pak. Tek. Sudah selesai ya Pak ya. Terima kasih banyak. Dari Jakarta gue ke Medan 2,5 jam. 2,5 jam. Ya memang masih butuh waktu ya. Iya, terus gue gini, sabar, ya Allah sabar. Terakhir tuh kemarin sekretaris gue udah gue gas tuh. Udah di tengah-tengah semua jadwal itu, ada jadwal Makassar yang abis Medan jeda sehari, abis itu masih lihat ke Makassar ya. Terus gue kerjanya kapan? Itu ya, mengenai itu ya gue juga mau bahas sedikit. Emang kita tuh masih butuh waktu ya untuk digitalisasi. Iya. Contoh kecil gitu ya. Sekarang kan semua kayak waktu gue perpanjang paspor, itu kan semua udah diupload ke website, ke aplikasi, ya surat-surat, steken surat-surat. Tapi tetap disuruh bawa fotokopi. Ya buat apa? Benar. Kan diupload. Iya, gue kayak nggak bisa aja gue ke kantor pajak pusat gitu di Jakarta gitu. Gue jabanin dah keliling. Lah kalau keliling Indonesia kan juga kayak capek banget ya. Dan umur segini tuh terbang capek sekali loh, Dev. Oh iya, ya. Dulu kan gue suka banget terbang ya, Bo. Suka banget. Bo, sekarang loyo, Bo. Emang terbang tuh melelahkan tahu. Loyo. Apalagi lu duduknya di sayap ya? Iya. Bukan Di di dalam wing nih, yang pesawat. ujungnya, yang begini nih sayap begini. Nah, gue di sininya. Bener, gue pegangan gini. Gitu. Ya kan? Mau duduk di depan di kokpit penuh. Iya, lo maunya duduk di pangku gitu sama pilot. Kalau pilot panggilnya apa sih? Cap. Hai, Cap. Aduh, Cap ya. Terus sibuk nanya, Cap itu apa Cap? Cap yang ini apa Cap? Ini apa, Cap? Ini
Kalau ini, ih goyang. Ini Cap. Cap. Apa bobo? Kan capung ya, Nek. Mesti ketemu muka, Dev. Emang. Aduh, hari ini kita jadi meracau. Indonesia meracau. Maaf ya teman-teman ya. Meracau. Meracau tuh artinya apa sih, Bo? Ngomel ya? Buka ya kayak cuap-cuap gitu. Oh. Suap. Kaptennya auto resign. Ini penumpang yang ini nggak usah dinaikin lagi deh. Nggak usah on board lagi deh. Kena mental. Iya, ternyata kalau captain itu nggak mau dipanggil bapak atau ibu ya. Ya kapten lah, gila. Susah banget dia dapat pangkat itu kan. Jadi harus cap gitu. Sama kayak purser kan harus lo panggil purser. Oh gitu. Iya. Bu Perser gitu. Ya purser aja, ya purser, oke gitu. Excuse me, Perser gitu. Iya. Aduh, ya Allah. Itu ceritanya teman-teman semua ya. Jadi apa nih, investasi apa asuransi nih duluan? Nanti kita colek ya. Ternyata ahli keuangan yang kemarin gue bahas tuh Albertus Axus. Albertus Axus. Ya, cobain dah. Ntar gue DM ya. Iya. Mau nggak jadi tamu membahas mengenai investasi atau asuransi duluan gitu ya? Ya, atau ini literasi, financial literasi yuk kita bahas gitu. Iya. Kan teman-teman gini, Safir Senduk dong, Prita Gozi. Gue nyari yang gampang aja deh, yang anak-anak di TikTok. Soalnya kadang-kadang tuh nama-nama yang lain tuh bingung kalau diajak live di TikTok. Live-nya gimana? Aku belum bisa. Aku ini itu gitu. Sementara kalau anak-anak TikTok kan kayaknya udah jago-jago tuh ya. Ntar gue DM deh. Ya, sama kan kita mari memberikan ruang dan panggung untuk adik-adik. Iya. Iya kan? Kan Safir Senduk, Prita Gozi, Likwina Hananto itu kan panggungnya udah pada gede-gede. Bener nggak? Iya, kita new talent dong, new talent. Iya, kan harus ada regenerasi sayang. Oke, besok hari Kamis. Besok kita siaran? Besok? Iya, besok siaran. Baiklah kalau begitu. Benar, sekalian aja Ibu Sri Mulyani sebenarnya. Anjay. Albertus siapa tadi namanya? Axel. Axel, ada di TikTok tuh. Iya, dia orang TikTok. Kreator TikTok. Albertus Axel ya. Axel. Oke, siap. 7.15. Besok jam 7. Ya. Ya nggak tahu lu yoga nggak? Besok enggak, yoga lagi sakit. Oh ya. Ya udah. Besok jam 7 teman-teman, nanti aku bikin reminder ya. Siap. Besok Iwat hosting. Oke. Good day everyone. Blessings. Bye. Hah?